Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat tanpa suatu alangan apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kami haturkan ke pangkuan beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, that Islam is true religion, yakni di dalamnya adalah faham ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin pemirsa yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini kita sebagai umat yang beragama harus melaksanakan beberapa amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di negara kita saat sekarang adalah baru menghadapi persoalan yang sungguh sangat luar biasa, yang dialami tidak hanya masyarakat yang ada di wilayah negara Indonesia, bahkan skala internasional. Maka dari itu, tegaknya sebuah negara itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah masih banyak masyarakat yang mau mengaji, mau tabarukan kepada para alim ulama. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Saat itu negeri Cina jauh nan di sana, tapi ketika kondisi sekarang itu seperti sangat dekat. Maka dari itu kita sebagai orang tua juga harus selalu menjaga putra-putri kita supaya berilmu, berakhlak mulia. Ada makalah yang mengungkapkan, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin dakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamani. Ada beberapa hal yang harus dikuasai untuk memperoleh sebuah ilmu, yakni dakain, daki, cerdas sebetulnya. Punya anak yang duaki itu adalah anak yang cukup cerdas. Jadi sebagai orang tua harus cermat melihat perkembangan dan pertumbuhan anak. Apalagi sekarang ini di era COVID-19, pembelajaran daring dari rumah. Siapa yang mengawal lagi? Karena tidak masuk di dalam proses pembelajaran di sekolah, pembelajaran di rumah adalah orang tua. Maka ketika anaknya itu cerdas, agak ndake, ya kita lihat perkembangan yang ada dan kita mengawal sedikit demi sedikit supaya nanti akhlaknya betul-betul menjadi akhlak yang mulia. Sebuah ilmu itu juga harus dipelajari secara terus-menerus. Dakain wahirsen wastibarin, harus sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Tidak bisa yang namanya ilmu itu hitungan 2 kali 2 4 langsung bisa perkalian 100 kali 15 sekian di anak SD kelas 1, tidak akan bisa. Maka butuh proses. Wahirsen wastibarin, sabar. Wabulgoh, pembelajaran juga harus terus menerus, berkesinambungan dari satu ke yang lain. Wa irsyadi ustadin, harus ada guru yang mempelajarinya.
watuli zamani, pembelajaran dan memperoleh sebuah ilmu dari ulama itu sepanjang masa. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang kedua, hikmahnya adalah tegaknya sebuah dunia, sebuah negara adalah ketika pemimpin itu arif dan bijaksana. Yang ketiga, masih banyak dermawan yang ada, apalagi pada bulan Ramadan seperti saat sekarang ini. Siapakah yang mengingatkan kepada fakir miskin yang ada di dekat-dekat kita? Maka dari itu panjenengan yang saat ini mempunyai rizki yang limpah ruah, supaya nanti berkah dan manfaat fiddin wa dunya ilal akhirah, maka di situ harus mau mensedekahkan rizkinya, baik itu khususnya yang punya usaha adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah di bulan puasa ini adalah wajib bagi setiap orang 2,5 kilogram. Kalau zakat mal bersodakoh para dermawan itu adalah sesuai dengan hasil yang dimilikinya. Nah, beberapa hal itulah. Yang keempat, hadilahnya adalah ingat terhadap fakir miskin. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan berkah, supaya panjenengan para dermawan dermawati betul-betul rizkinya berkah dan manfaat. Monggo sama-sama untuk mensedekahkan kepada fakir miskin dan mereka-mereka yang berhak menerima sedekah panjenengan. Sungguh beruntung panjenengan seorang dermawan. Ingatlah Khadijah. Khadijah itu adalah istrinya Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang dermawan, seorang yang sungguh mulia, seorang yang mempunyai prinsip yang kuat. Bagaimana untuk mencari seorang suami itu yang betul-betul sempurna, sehingga beliau prinsipnya karena kuat sampai menikah itu umur 40 tahun. Mendapatkan kanjeng Nabi yakni Rasulullah SAW. Berkat kedermawanan beliau selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam berjihad mensiarkan agama Islam di belahan kancah dunia. Nah, itulah beberapa hikmah yang ada. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa mengaplikasikan, kita bisa meniru petunjuk perbuatan Rasulullah SAW di bulan puasa ini, bulan yang penuh hikmah. Semoga kita juga mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, semoga bermanfaat bagi panjenengan semua para pemirsa dan pendengar yang hikmah mengikuti kegiatan forum kajian agama di rumah saja. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.